wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ajma'in. Kita pada sore hari ini cukup mendasar dan sangat sederhana, tetapi lagi-lagi jarang kita pikirkan atau jarang kita lakukan. Ibu-ibu sekalian, prinsip kita beragama ini sebetulnya sangat sederhana. Sekali lagi, bahwa prinsip kita beragama ini sangat sederhana. Sesederhana apa? Sesederhana bahwa kita hamba dan Allah adalah Tuhan. Itu saja. Ini prinsip dasar yang harus kita pahami ketika kita memutuskan diri untuk menjadi seorang muslim. Pemahaman semacam ini, ibu-ibu, diawali dengan pengucapan dua kalimat syahadat, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masalahnya kita tidak pernah tahu semuanya yang ada di sini kapan kita mulai masuk Islam. Kan tidak ada. Beda dengan ketika ada seorang mu'alaf yang awalnya non muslim kemudian menjadi mu'alaf, menjadi muslim. Latar belakangnya berbeda-beda. Tetapi biasanya berbeda dengan kita. Kalau kita kalau misalnya ditanya, kenapa kamu Islam? Ya karena orang tua saya Islam, lingkungan saya juga Islam, dan saya dibesarkan di lingkungan Islam. Bahkan saya bersekolah di sekolah Islam, dibesarkan di pondok pesantren, kemudian nikah dengan orang Islam juga, mertua kebetulan sama-sama Islam. Jadi tidak ada alasan untuk tidak Islam. Ketika ditanya bagaimana fakta-fakta kebenaran tentang Islam, kita lemah. Berbeda halnya dengan orang yang memang betul-betul masuk Islam karena keyakinan. Banyak yang terjadi. Saat ini sedang masif ya, orang berbondong-bondong untuk masuk Islam karena menemukan kebenaran sejati, logika yang sebenarnya itu ada pada Islam. Dan mereka ini bukan orang-orang yang bodoh. Justru mereka dari kalangan terpelajar. Tidak sedikit di antaranya yang merupakan profesor. Bahkan ada satu kisah seorang profesor kimia itu masuk Islam mu'alaf gara-gara meneliti tentang atom. Ini saya pernah baca. Jadi ternyata benda-benda di sekitar kita itu ketika dipotong kecil-kecil sekali, itu akan menjadi bagian terkecil yang namanya atom. Dan ajaibnya, katanya sang profesor ini, atom ini terdiri dari dua bagian. Ada inti atom dan ada elektron. Jadi elektron itu terus mengelilingi inti atom, tawaf gitu, kayak orang tawaf di Ka'bah gitu, dengan arah yang sama. Jadi orang tawaf di Ka'bah itu kan sebaliknya jarum jam, berlawanan arah dengan jarum jam, dari kanan ke kiri. Demikian juga benda terkecil di sekeliling kita ini. Jadi misalnya ada kapur terus dikecil-kecilkan gitu, bagian terkecil itu adalah atom. Ini terdiri dari dua bagian, ada inti atom dan ada elektron. Elektron ini terus bergerak sama seperti arah orang yang tawaf. Dan yang membuat profesor ini masuk Islam adalah tidak ditemukannya apa yang menggerakkan elektron ini. Sepengetahuan dia sebagai seorang ilmuwan, sesuatu yang gerak pasti ada energi yang menggerakkan. Kalau ada listrik, kalau ada lampu menyala karena pasti ada listrik. Ketika kita bergerak maka kakak otot kita yang mendorong untuk bergerak. Penelitian terakhir paling rinci, paling inti dan paling detail itu adalah dia masih belum menemukan siapa yang menggerakkan elektron untuk terus mengelilingi atom. Ini yang kemudian dia mengatakan bahwa pasti ada kekuatan besar di balik ini. Akhirnya dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Keislaman orang seperti ini artinya jauh lebih kuat karena mereka menemukan Islam setelah ada proses. Berbeda dengan kita. Keislaman kita ini bahkan seringkali tidak lebih kuat dari satu dus Indomie yang diberikan oleh orang-orang non muslim kepada kita. Ditukar dengan beras 5 kg,
gula 5 kilogram, Indomie 1 dus, diajak keluar dari Islam mau. Mengapa? Karena keyakinan kita itu masih sangat lemah. Tidak sama seperti keyakinan para mu'alaf yang menemukan Islam melalui sebuah proses. Nah, oleh karena itu wajib hukumnya bagi kita, ibu sekalian, untuk kemudian belajar mulai dari dasar sebetulnya. Bagaimana Islam itu diawali dengan pelajaran tauhid, mengesahkan Allah. Nah, kita kembali kepada statement saya awal tadi bahwa sebetulnya keberagamaan kita, konsep beragama kita itu sangat sederhana, yaitu bahwa ada kita sebagai hamba dan ada Allah sebagai Tuhan. Semakin kita mengakui bahwa kita hamba dan semakin kita mengakui bahwa Allah itu adalah Tuhan, semakin kuat keislaman kita. Itu saja sebenarnya. Kenapa kemudian ada orang yang tidak taat beragama? Kenapa kemudian ada orang yang moralnya tidak baik? Semuanya kembali kepada hubungan ini. Rata-rata disebabkan karena ada seorang hamba yang tidak seolah-olah dia Tuhan. Ketika kemudian ada ketimpangan di masyarakat, satu contoh ya, di sebuah daerah dipimpin oleh kepala daerah yang zalim. Kenapa dia zalim? Kembali kepada dasar tadi, karena dia masih belum meyakini bahwa Allah itu betul-betul Tuhan dan dia betul-betul hamba. Dan orang-orang yang bertindak seolah-olah dia menjadi Tuhan itu ujung-ujungnya pasti akan merusak tatanan sosial. Allah ini, ibu-ibu sekalian, adalah Tuhan yang maha pengasih, maha penyayang, sekaligus maha pencemburu. Seluruh dosa itu pasti diampuni oleh Allah kalau dia berkehendak, kecuali satu, syirik. Kenapa Allah paling benci pada orang syirik? Karena Allah paling tidak mau disayangi. Jadi kalau misalnya ada ibu-ibu menjadi ketua RT lalu tidak mau disaingi, ya berarti ini bibit-bibit ini apa namanya, bibit-bibit tidak disenangi oleh Allah. Jadi semakin kita merasa bahwa kita hamba dan semakin yakin bahwa Allah itu adalah Tuhan, akan semakin baik kita. Sholat itu adalah implikasi dari konsep tadi. Orang yang tidak sholat itu berarti dia tidak merasa sebagai hamba dan tidak mengakui Allah sebagai Tuhan. Sering mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Hanya lisan saja, tetapi tidak sampai masuk ke hati. Karena semakin merasa dia sebagai hamba, maka akan semakin tekun dia sholat, akan semakin tawadhu dia, akan semakin baik hubungannya dengan manusia yang lain. Jadi sekali lagi bahwa Allah ini adalah zat atau Tuhan yang maha pencemburu. Bahkan dosa yang tidak diampuni adalah dosa syirik. Bapak Ibu sekalian, saya sudah sering mengatakan bahwa salah satu ciri ketika Allah itu tidak suka kepada seseorang itu adalah orang ini sering disebut-sebut kejelekannya di dalam Al-Quran. Sering disebut-sebut kisahnya di dalam Al-Quran. Kisah dalam Al-Quran, saya pernah jelaskan ini kalau tidak salah. Rekor yang paling sering kisahnya disebut itu adalah kisahnya Fir'aun. Padahal musuh Rasul Allah itu banyak, musuh Nabi Allah itu banyak. Namrud itu musuhnya Nabi Allah. Kaumnya Nabi Lut itu juga musuhnya Nabi Allah. Tetapi kenapa kemudian yang sering disebut-sebut di dalam Al-Quran itu adalah Fir'aun? Ini sebagai simbol dari Allah bahwa Allah paling tidak suka kepada Fir'aun. Kalau kita lihat mengapa kemudian Fir'aun itu paling tidak disukai dibandingkan dengan musuh-musuh yang lain, jawabannya satu, karena yang coba-coba menyaingi Allah itu adalah Fir'aun. Namrud raja, dia zalim, tapi tidak sampai mengaku Tuhan. Kaum Nabi Lut itu zalim, mereka LGBT, tetapi tidak sampai mengaku sebagai Tuhan. Beda dengan Fir'aun. Fir'aun ini sudah zalim, dibalik kelebihan yang sudah diberikan Allah, yaitu tidak pernah sakit seumur hidupnya. Jadi Fir'aun itu tidak pernah sakit, flu pun tidak pernah. Jadi badannya sehat sekali, atletis gitu, tinggi besar orangnya, dalam kondisi yang sangat prima. Dan karena kekuasaannya itu menurut dia tidak terbatas, maka kemudian dia mengaku sebagai Tuhan. Pengakuan Fir'aun sebagai Tuhan inilah yang sangat tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kemudian di Al-Quran sering kali disebut antara Fir'aun Musa terus seperti itu. Tidak ada satupun musuh Allah yang disebut
sama seringnya seperti Allah menyebut doa. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini bisa menjadi pelajaran bagi kita. Kita mengaca ya. Saya hanya bisa menyampaikan, selebihnya sama-sama belajar. Jangan-jangan di dalam diri kita ada bibit-bibit Firaun. Contoh misalnya, ketika kemudian kita tidak sholat, ini kan berarti kita mengatakan sholat tidak penting. Dan ini secara kasar menyebutkan bahwa menyembah Allah itu tidak perlu. Secara ekstrim juga bisa dikatakan Allah itu bukan Tuhan sih, tidak patut disembah. Cuman orang tidak mengakui ini. Ada orang sombong, merasa lebih dari yang lain misalnya. Ini kan bibit-bibit Firaun. Sama seperti iblis, saya juga sering menjelaskan bahwa iblis itu keluar dari surga, diusir dari Allah dari surga, bukan karena dia tidak beriman. Imannya iblis jauh lebih mantap daripada kita. Kita belum tahu surga, iblis sudah tinggal di surga. Kita belum tahu Allah, iblis sudah berdialog dengan Allah. Lalu kenapa iman sekuat itu dan keyakinan sekuat itu masih menjerumuskan dia untuk keluar dari surga dan akhirnya dilaknat? Jawabannya, penyebabnya cuma satu. Iblis merasa lebih baik daripada yang lain. Jadi Bapak Ibu sekalian, mungkin kita bisa mulai belajar dari sini, belajar dari simbol-simbol yang sudah Allah berikan kepada kita lewat Al-Quran, lewat kehidupan Rasulullah Muhammad SAW, bahwa batasan antara hamba yang menyembah dan Tuhan yang disembah itu harus sangat jelas. Semakin kita merasa sebagai hamba, maka akan semakin baik keislaman kita. Semakin tidak merasa kita sebagai hamba, kuat magawat atau makodim kata anak sekarang, ini semakin tidak bagus keislaman kita. Kita bisa berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah menjaga perasaan kita sebagai hamba. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, itu memang betul-betul kita rasakan, kita praktekkan, kita hayati dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian episode pertama ceramah ini. Selanjutnya kami aturkan kepada Bapak Kesbah Timu. Jadi supaya nggak bosan, masa setiap pengajian saya terus ibu-ibu ini pasti bosan, cuma nggak bilang gitu. Saya mencoba untuk tahu diri lagi. Monggo silakan dari saya. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.